Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah mau mampir ke channel ini dan nonton video ini. Saya doakan semoga harapan dan cita-cita dan keinginan di tahun ini tersampaikan atau terwujud ya. Amin Allahumma amin. Oke, kali ini saya akan ngasih tahu sebelum berjualan di Shopee, hal apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu. Kita harus mengetahui produk apa yang kita mau jual nantinya ke marketplace seperti Shopee, Bukalapak, Tokopedia seperti itu. Nah, sebelum berjualan di Shopee, kamu harus pastikan mau jualan sendiri, produk sendiri atau reseller atau dropshipper. Kamu harus mengetahui itu. Ya, kalau sudah punya gambaran tentang bagaimana nantinya produk yang mau kita jual, nah di sini saya akan ngasih gambaran tentang produk sendiri, jadi reseller dan dropshipper. Untuk produk sendiri itu kita bisa menentukan kualitas barang kita sendiri. Kita bisa stok barang sendiri, bisa menentukan banyak kecilnya stok yang kita inginkan seperti itu. Dan kalau produk sendiri itu enaknya nanti supplier dan dropshipper itu bisa kita bisa bilang kepada supplier, dropshipper bisa untuk membantu penjualan produk kita. Kita kan punya produk sendiri, katakanlah kita punya brand sendiri yang nantinya akan tahun depan, tahun 2 bulan ke depan, atau entah kapan itu. Yang penting kita punya brand, kita bilang ke supplier, ngomong untuk bantu jualin produk kita. Itu enaknya jadi produk sendiri seperti itu, dan kita bisa mengatur stoknya sendiri seperti itu. Kalau menjadi reseller itu kayak semisal kayak makelar gitu loh. Makelar kayak katakanlah kalau di desa itu makelar motor lah, seperti itu. Seperti itu gambarannya, seperti itu ya. Kalau reseller itu sangat mudah. Kamu hanya menjualkan produk milik orang. Semisal seperti ini. Tetangga kamu ada yang jualan sandal jepit bermotif, katakanlah SpongeBob lah, seperti itu ya. Nah, kita bilang ke tetangga kita bilang minta izin untuk bantu menjualin produknya, dan nanti dikasih tahu stoknya, bilangnya seperti itu. Kita bilang mau bantu jualin, dan nanti si reseller itu kalau bisa ngubungin kita, ngasih tahu stok barangnya jumlahnya berapa, itu seperti itu. Yang penting kita udah minta izin untuk membantu menjualkan. Nah, ketika membantu menjualkan, kita mau dari reseller itu harga katakanlah 15.000, kita jual lagi, kita keuntungan tergantung kita sendiri yang kita jual berapa, katakanlah 17.000 per piece. Nah, bayangin kalau kita satu harinya kita bisa 20 produk lah, katakanlah kita 2.000 kali 20, kita udah dapat 40.000 per hari, itu satu produk. Nah, kalau 10 produk, bayangkan itu cuma modal apa? Modal omong, kita menyalurkan, membantu menjualkan, seperti itu. Itu kalau jadi reseller ya. Dropshipper itu sangat mudah, hanya menjual produk supplier tanpa harus stok barang. Kamu cukup cari pembeli lalu mengirimkan pesanan ke supplier, seperti itu. Dan kamu dapat
komisi sesuai yang kamu tentukan. Semisal katakanlah 20% sampai 30%, itu tergantung kamu pengen margin keuntungan berapa persen, itu terserah kamu yang mau jual. Nah, kelebihan dropshipper, kamu berjualan di marketplace tanpa stok barang, cuma modal foto produk yang bagus, kita edit, kasih thumbnail, pokoknya yang beda sama yang lain seperti itu. Kalau orang lihat itu ada bintangnya itu di matanya seperti itu, jadi ada ketertarikan untuk membeli produk kamu. Entah itu gimana caranya, seperti kamu edit yang sebagus mungkin, itu dropshipper. Itu kelebihannya ya. Untuk kekurangannya, kamu tidak bisa mengelola stok sendiri dan kualitas gambar produk tertentukan oleh supplier. Kamu tidak bisa menentukan pengennya foto seperti apa, nggak bisa. Yang bisa menentukan seperti itu supplier. Kamu hanya bisa mengambil gambar dari supplier dan kamu edit sendiri seperti itu. Nah, untuk tiga tadi, produk sendiri, reseller, dan dropshipper, itu kalau saya sendiri itu enak produk sendiri, karena produk sendiri itu jangkauannya panjang. Nah, nantinya untuk entah 1 tahun 2 tahun itu bisa, produk sendiri itu kan bisa jangkauannya panjang lah. Kalau dari dropshipper, kamu tidak bisa stok barang sendiri. Kalau barang dari supplier habis, kamu mau jualan apa? Kan cari produk yang lain. Kalau kamu produk sendiri kan bisa menentukan stok kamu sendiri seperti itu. Nah, kalau saya sendiri pilih yang produk sendiri tentunya. Kalau saya kan sudah yakin produk sendiri. Di rumah saya sudah stok barang sendiri dan alhamdulillah saya sudah punya produk sendiri, saya kemas sendiri, saya kasih brand, saya kasih pokoknya yang pengen saya buat apa, tulisan di labelnya saya yang bikin sendiri. Alhamdulillah seperti itu. Awalnya saya dulu ya nggak tahu apa-apa tentang supplier, dropshipper itu apa, produk sendiri, oh mas nggak produk apa, saya tidak tahu. Nah, seperti itu awal cerita saya seperti itu, dan sekarang sudah punya brand. Alhamdulillah penjualan per bulan itu bisa menjual 150 sampai 200 produk. Terus penghasilan ya alhamdulillah lumayan lah, kalau dihitung sampai 5 juta ke atas lah. Itu tapi kotor, belum bersihnya. Kan modalnya banyak untuk alat-alat, bahan-bahan itu. Ya, saya sadar diri untuk kembalikan modal, jangkauannya kan panjang kalau produk sendiri seperti itu. Lah, ini di kesempatan video ini teman-teman bisa memikirkan tentang gambaran apa yang nantinya akan dijual di marketplace seperti Shopee, Tokopedia, Facebook. Ini lagi ngetren ini di marketplace. Itu ada Google, ada Facebook Ad, nanti seperti itu ada banyak. Yang penting kita mau berani mencoba dulu apa yang kita mau jual. Kesalahan nanti kita pikir nomor 2, nanti diperbaiki lagi seperti itu. Yang penting mencoba dulu. Jangan sampai teman kamu yang lebih dahulu. Kalau bisa kamu dulu baru teman kamu. Seperti itu. Kalau video ini bermanfaat, tolong ya dibagikan ke teman-teman saudara biar tahu pengen untuk berjualan. Dan jangan lupa di like dan subscribe video ini agar lebih maju dan berkembang lagi, dan ngasih edukasi tentang penjualan di Shopee. Nantinya ada banyak saya penjualan di online itu. Nanti ada investasi juga, ada banyak. Nantinya ada di video-video yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.